lihat siapapun, ya biarin lah ya. Kabarnya Shen gue belum ngecek sih, cuman maksudnya ya harusnya sih udah baikan ya harusnya ya. Kalau nggak sih mungkin udah dikabarin. Soalnya nggak gimana ya, maksudnya ini nanti juga ini nih ekspektasi juga, manage ekspektasi. Jadi kan gue hanya mengurus show ya, jadi nggak mungkin gue kayak misalnya tahu keadaan semua anak, kayak kondisinya gimana, ininya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya memilih misalnya untuk tidak mengabari atau apa ya, ya biasanya gue juga menghormati itu gitu. Jadi gue juga nggak mau yang terlalu kayak gimana gimana gitu, karena udah ada orang tuanya guys, saya bukan orang tuanya gitu. eh Capek nggak? Jadi capek lah, suara saya sudah hilang begini gimana tidak capek. Jangan cepat-cepat COC season 3. Iya tenang aja, masih lama kok ya, tenang saja, tidak akan cepat ya. Dulu gue juga waktu pas bikin season 2 juga kayak gitu. Aduh nggak mau season 2 nggak bisa move on, tidak bisa tergantikan. Yang apa namanya, banyak lah dulu ya postnya kayak dia yang memulai apalah segala macam lah, kalian bikin macam-macam gitu ya. Terus tiba-tiba kalian kegandrungan season 2 udah lupa. Nanti ada season 3 lagi sama. Tidak bisa move on, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Terus ternyata ada yang disukain lagi. Udah emang kalian ini tuh agak agak-agak ini pelin plan. Apakah agak lega setelah Finchap selesai? Sangat lega, bukan agak. Sangat lega. Saya sangat lega, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur. Jadi terima kasih. AOC ada season 2 nggak tahu. Sejujurnya ya, gue tuh tidak ada berencana mau mau apa-apa dulu sampai saya beres liburan, baru saya berpikir ada apa lagi kerjaan saya, karena saya sudah tidak libur berbulan-bulan ya. Jadi saya tidak mau memikirkan kerjaan dulu. Nggak ada merchandise, tidak ada. Tadi kayak Belva ngepost ya. Ada yang nanyain Kang ada merchandise, terus kata Belva, iya Iman Usman trauma. Iya benar, saya trauma. Saya tidak, at least for now saya tidak mau mengurusi merchandise. Nggak tahu kalau ada tim, karena kalau ada tim di dalam ruang guru yang menawarkan kayak Kak aku mau ngurusin merchandise, nah mungkin ada ya. Tapi tidak ada yang tertarik, tidak ada yang berminat. Saya pun juga tidak mau mengurusi karena untungnya juga tidak seberapa, tapi ribetnya Masya Allah. Jujur ya, pas season 1 gue ngurusin merchandise itu gue agak-agak kapok sih. Jadi kayak agak-agak nggak deh gitu. Karena itu kayak receh banget, kecil-kecil kecil-kecil, jumlah yang pesan banyak banget. Terus tuh kayak gue ribet sendiri ininya. Jadi tidak, saya respect sama orang-orang yang mengurusi e-commerce, toko-toko segala macam. Saya tidak mau mengurusi. Tumben live sendiri ya sesekali. Tapi kalau ada anak COC yang mau join silahkan. Tapi saya juga nggak ngerti ya gimana caranya, cara invite-nya, cara tahu siap, biasanya kan ada ya, tapi ini cara taunya gimana. Ya udahlah ya. Em, ini kita bikin ntar lightning kini. Oke. Lightning Kane ini soalnya dari mereka ya, dari TikToknya. Oh, bentar gue agak ini anggap lagu belajar ya. Hmm, apa ya? Ya udahlah, nggak penting. Give anak-anak gimana? Kayaknya sudah dibagiin ya. Jujur gue nggak tahu. Pokoknya harusnya udah diurusin guys. Jadi harusnya kan itu dikumpulin. Terus harusnya ya dibagikan. Karena soalnya kayak ada yang ngasih gift ke gue juga udah terima gitu. eh Kalaupun biasanya ya, kalaupun misalnya anaknya udah pulang atau gimana atau belum dikasih, atau kadang tuh anaknya yang nggak mau bawa karena misalnya banyak banget, terus kan nggak mungkin ya mereka nenteng-nenteng apa gift sebanyak itu. Jadi biasanya ditaruh di kantor dulu, terus nanti ya either dikirimin ke alamatnya mereka atau pas mereka di Jakarta diambil. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi ya rest assured harusnya aman-aman aja ya. Tapi gue nggak tahu jujur karena gue tidak ngurusin. Gift paling banyak punya siapa nggak tahu. Jadi tidak tahu sama sekali karena bedanya sama season 1, dulu kan season 1 taruh giftnya itu di dalam Sarbininya.
Jadi gue masih bisa keluar masuk terus gue liatin gitu misalnya. Nah ini kan tip giftnya di mall. Yang mana gue tuh ke mall tuh cuman pagi-pagi banget karena mau mempercepat tiket redemption. Habis itu gue udah sibuk di dalam jadi gue tidak melihat. Terus kan nggak ada anak season 2 yang nginep di tempat gue juga karena tempat gue diinepin sama anak season 1. Jadi gue tidak melihat juga. Maksudnya kalau dulu kan ada kayak anak-anak ini bawa kantong banyak gitu ya. Nah sekarang gue nggak ada. Jadi tidak tahu sejujurnya siapa yang paling banyak, dapatnya apa. Ya terserah mereka lah ya. Sepeda Jos udah dikasih, udah. Harusnya sih udah dikirim ya. Dari dikirimnya kan udah dari bulan lalu deh. Pernah ditawari sama TV nggak? Kita menawarkan ke TV tuh udah beberapa kali dari AOC sebenarnya terus dari COC 2 tapi tuh selalu nggak menemukan titik tengahnya hingga akhirnya di TV karena ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah satu durasi. Jadi durasinya TV itu pasti biasanya ngasihnya tuh karena apalagi kalau show yang mereka anggapnya baru gitu ya. Mereka tidak percaya dengan show ini gitu. Jadi pasti dikasihnya 1 jam. Kalau durasinya 1 jam, itu sama dengan kontennya aja tuh pasti 40 menit gitu. Maksimum banget 43 menit, 44 menit itu udah kayak max banget gitu. Terus berarti ada sama dengan 16 menit sampai 20 menit iklan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, nah gue belum kebayang tuh ngeditnya gimana supaya jadi cuma 40 menit. Karena satu game aja tuh bisa 40 menit. Coba kita ada berapa banyak game. Jadi bisa jadi durasinya tuh pangkas abis-abisan. Which pasti kalian pasti protes kan? Nah, kenapa durasinya singkat? Satu itu. Kenapa iklannya banyak? Iklan cuma 2 menit, 3 menit aja di YouTube aja kalau ngomel-ngomel. Apalagi di TV. Satu itu. Yang kedua, sistem kayak revenue sharingnya gitulah gitu. Karena kan kita ngerjain production, terus sponsorshipnya juga kita udah ada, macam-macam lah gitu. Nanti kalau ke TV tuh bingung lagi gitu. Ini pembagiannya gimana ya gitu. Jadi agak rumit di situ. Yang ketiga, ada yang misalnya udah oke nih, poin 1 sama poin 2. Tapi nanti di poin 3-nya adalah mereka mau involve di kreatifnya, di editing. Karena menurut mereka misalnya kayak, oh editingnya nggak seru, editingnya apa gitu lah, macam-macam lah. Ini kalau di TV nggak working gitu-gitu. Kayak misalnya gue kemarin ada yang ngirim beberapa sampel episode gitu misalnya di awal. Terus ada nih satu TV yang misalnya kayak mau menghapus bagian perkenalan semua cast karena menurut mereka itu kelamaan. Which ya in a way gue understand karena kalau di TV nggak mungkin gue 15 menit perkenalan doang gitu. Tapi kan itu kayak bagian yang lumayan krusial ya gitu. Jadi kayak ada perdebatan sisi kreatif gitu loh yang kayak aduh nih kayak ketemu titik tengahnya terus kalau gue tiap episode gue akan gontok-gontokan masalah editing sementara kita kayak udah lumayan tahu pakem editingnya COC itu kayak apa. Terus udah jelas juga kita pasti bakal kayak jadinya bisa beberapa jam sebelum tayang. Ya jadinya akhirnya kita memutuskan ya sudah tidak TV dulu. Tapi ya nggak tahu kedepannya tidak menutup kemungkinan. Tapi satu hal sih yang gue pastiin sih kalau pun akan ke TV pasti editingnya tetap di kita gitu. Maksudnya gue nggak akan mau ngasih editing di selain ke TV karena ya tidak mau jadi tiba-tiba jadi aneh-aneh editannya gitu. Jadi ya sudah. Kenapa Satya nggak jadi main gitar? Jadi sebenarnya Satya itu membawa gitar tidak ada hubungannya dengan Final Chapter. Karena memang tidak ada plannya itu. Maksudnya dia juga nggak propose itu untuk tampil dengan gitar apa segala macam. Jadi sebenarnya gue pas lihat dia bawa gitar itu gue juga baru tahu oh dia bawa gitar. Nah terus pas lagi rehearsal gue nanya, lu mau tampil nggak yang di mana lah ada salah satu performance di akhir gitu untuk pakai gitar. Nah terus udah dicobain udah bisa, cuman pokoknya pas hari H itu pokoknya udah terlalu riuh lah gitu. Jadi akhirnya jadinya nggak sempet dan untuk maksudnya gini untuk memasang instrumen segala macam itu tuh harus di setup lumayan macam-macam lah gitu. Nah akhirnya jadinya sulit jadi akhirnya makanya nggak jadi tapi dia bawa gitar tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama akan tampil di COC gitu, emang dia bawa gitar aja gitu. Kak Iman kok nggak ikut tampil tahu ini kenapa kulit gue ya? Ikut tampil di akhir kan gue nyanyi cuman off
offline. Ini kenapa gue, bentar bentar, ini gimana ya, gue mau ngeliat kenapa kayak kulit gue mengelupas. Tayangin di Netflix. Kalian pikir tuh menayangkan apa-apa di mana tuh gampang ya? Kayak tayangin di mana, tayangin di mana, tidak semudah itu guys. Terus kalau di Netflix berarti sama dengan kayak editannya harus udah mesti jadi beberapa bulan sebelumnya. Terus akan sulit ada sponsor apa. Pokoknya banyak lah ribet. Maksudnya nggak sederhana kayak oh tayangin di sini tuh gampang gitu. Jadi eh apa namanya? Ya ntar gue agak bingung kenapa kulit gue tiba-tiba mengelupas. Nggak tau kulit gue lagi kering. Anyway, nah. Bentar, gue agak insecure. Gue bentar lihat dulu ya. Ya, sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ya sudah lah ya. Em, ya kayaknya kering deh, nggak tahu kenapa. Sepertinya kering. Terus tiba-tiba ini kayak baru gitu. Gue dari tadi nggak napa-napa, terus kayak entah apa yang terjadi, ya sudahlah. Nggak, gue sih nggak insecure gara-gara kalian ngeliatin sih. Itu mah terserah ya. Gue sih cukup pede-pede aja. Cuman gue lagi merasa kayak kenapa tiba-tiba dia ada ininya gitu. Iya, ganti kulit jadi reptil. Eh, Kak bikin film. Ntar ya, saya tidak mau menambah kesibukan. Guys, ingatlah saya punya kerjaan di ruang guru ya. Saya punya kerjaan di ruang guru. Yang mana itu ada ribuan karyawan, ada belasan produk dan bisnis. Jadi kerjaan saya tuh bukan cuma ngurusin COC dan anak-anaknya gitu ya. Jadi segala permintaan kalian ya disilakan meminta, tapi mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi saya tidak tahu. Ada Nevan. Gimana cara invite-nya? Ini plus gas, udah. Terus nambahnya gimana caranya? Ya dia suruh request lah ya, dia request aja. Nanti kalau nggak ada di requestnya, jadi gimana caranya? Gimana cara mencarinya? Nggak ada di request. Jadi sudah request kalian kalau mau request ya. Kalau ada yang mau join. Kenapa di Vincep Kaiman nggak ngedance? Tidak. Biar kayaknya lebih mungkin Launa ngedance daripada gua ngedance. Pihak TV ada yang tertarik nggak ya? Tadi udah dijelasin. Ini gini, kalau kalian mau TV, kalian DM, kalian komen di TV-nya, TV mana lah menurut kalian yang cocok gitu ya. Kalian komen, tayangin COC, tayangin COC, tayangin COC. Nah, ribuan orang komen. Nah, jadi dia merasa bahwa biar TV itu merasa bahwa COC itu rame gitu ya. Kadang suka nggak ngerti juga sih gue pola pikir TV, tapi ya sudahlah gitu. Jadi kalian komenin aja gitu. Minta sana ke TV-nya. Nanti kalau TV-nya merasa mau, dia akan nanya ke kita gitu. Jos belum dapat sepeda. Ntar gue tanya ya. Perasaan gue udah dari bulan lalu sih nyuruh. Udah dari apa gitu. Cuma kadang-kadang gini. Masalah tuh bukan di kita. Jadi kadang di sponsor. Jadi itu kan sepeda dari sponsor. Jadi kadang misalnya kayak nggak ngerti shipmentnya tuh gimana lah gitu. Jadi ntar gue cek lagi ya. Nanti saya cek sepedanya di mana.
Tanya dulu, bentar ya. Nanti tinggalin, nggak tahu. Kepikiran COC harusnya punya YouTube khusus. Ada banyak guys kepikiran di otak saya, ide dan segala macam. Namun satu hal yang saya pelajari setelah belasan tahun membangun bisnis adalah kadang kita harus mengatakan tidak pada berbagai ide-ide random di kepala kita. Karena kalau tidak, jadinya kita tidak fokus. Jadi ya sudah gitu ya. Ada banyak kalau mau diturutin ide-ide gila di kepala ini ada ribuan idenya gitu. Cuman jadi tidak fokus karena kita bukan ngurusin COC aja gitu. Jadi ya sudah. Vincap kemarin upload YouTube dong, tidak. Jadi kita menghormati kepada mereka yang sudah membeli tiket, yang sudah ini gitu ya, macam-macam. Jadi Vincap dari tahun ke tahun memang tidak diupload di YouTube. Jadi silakan, udah banyak banget ya sebenarnya potongan-potongannya di TikTok. Gue pun juga upload beberapa gitu ya. Jadi ya dicari dari situ aja. Lagian ya, gue tuh juga malesnya nanti tuh kalau udah diupload ke platform yang umum, terus orang tuh nggak ngerti ini tuh apa namanya maksudnya final final chapter tuh apa. Nanti tuh ada aja dijadiin jadi ladang julid lagi gitu loh. Orang hujat nggak penting sama orang yang nggak ngerti gitu. Kayak kayak tadi aja ada yang komen gitu kayak ini tuh gimana sih dance-nya bla 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 bla. Ya dari awal juga gue udah bilang kalau mereka bisa ngedance mereka ikutnya So You Think You Can Dance. Kalau mereka bisa nyanyi mereka ikutnya Indonesian Idol kagak COC. Cuman ya udah gitu kan, ya orang happy happy aja, yang nonton senang senang aja, kenapa orang ribet gitu hidupnya, ya Allah. Kayak mau nonton ya sudah, mau nggak ya sudah, tidak ada yang dipaksa gitu ya. Jadi ya sudah, tidak, nggak tahu guys sakit apa share-nya. Maksudnya kan nggak gini ya, kayak masalah kesehatan, masalah apalah gitu. Maksudnya itu tuh sifatnya tuh privacy. Jadi kayak dari kalau gue tuh kalau misalnya ada orang bilang kayak oh ini sakit, nah gue tuh nggak bukan yang nggak peduli atau nggak gimana, tapi kalau orang yang nggak mau cerita dia sakitnya apa, dia kenapa, dia gimana, gue tuh nggak mau menanyakan lebih lanjut gitu karena ya itu tuh privacy gitu. Jadi kalian juga kayak gitu. Kalau orangnya nggak share, orangnya nggak apa, udah nggak usah kepo gitu. Doakan saja gitu. Semoga cepat sembuh. Semoga kalau misalnya kalian kangen ya nanti dia balik lagi ngepost apa gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Maksudnya dia biarin aja gitu. Muhammad baik-baik aja. Kemarin dia juga ngechat gue kok gitu. Cuman emang nggak bisa. Dan sama, maksudnya gini juga. Kayak kenapa nggak bisa? Dia mungkin ada keperluan lain, ada apa segala macam. Kalau gue juga apa ya? Maksudnya ya anaknya nggak menceritakan sendiri atau gimana, tidak perlu di ini juga dan kan udah gitu nggak usah ini kenapa ini tuh kenapa gitu kan they don't owe you anything juga ya gitu jadi they don't owe you any explanation gitu kayak kenapa begini kenapa begitu kenapa ini gitu jadi ya sudah gitu. Kaiman ada foto bareng Kevin nggak kemarin? Ada kayaknya, kayaknya ada ya, tapi kayaknya nggak foto berdua ya, tapi foto rame-rame aja gitu. Kayak udah banyak banget foto gue sama Kevin, ngapain gue foto lagi sama Kevin ini. Ngerasa sepi nggak? Nggak sih, biasa aja, sama aja. Cuman ya bedanya biasanya ada yang diurus, maksudnya ada apa segala macam. Cuman ini nggak gimana-gimana juga sih, mungkin karena baru ya. Nanti ya biasanya akan fine-fine aja sih gitu. Ya Allah capek banget gue tanya tanggapan ini tanggapan itu, astagfirullahaladzim. Nggak ada pertanyaan lain apa? Kak, universitas terbuka boleh ikutan COC nggak? Boleh. Kalau ada nanti nih ya, kalau ada COC season 3, karena emang ya well akan ada ya harusnya ya. Gue juga nggak tahu kayak apa bentuknya. Tapi kalau misalnya dibuka rekrutmennya,
kalian silakan sebarkan itu kepada seluruh warga negara Indonesia. Karena pasti akan dibuka open recruitment-nya. Selain pasti ada scouting internal dari tim Ruang Guru gitu. Nanti jangan disalahin lagi gua, kenapa nggak ada kampus ini, kenapa nggak kampus itu. Jadi kalian pastikan dari kampus kalian orang-orang yang keren-keren, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang kayaknya bakal bisa compete di COC Season 3, silakan ikut sertakan. Satu itu. Yang kedua, kalian udah tahu kan gamenya di Season 1 sama Season 2 tuh bentuknya kayak apa. Nah, nggak usah berharap tiba-tiba, oh kenapa tidak diujikan pengetahuan umum, kenapa tidak diujikan sejarah Indonesia, kenapa tidak diujikan apalah gitu ya. Ya bukan kompetisinya gitu. Jadi kalau PD ikut-ikut, kalau enggak ya udah nggak usah, nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada yang memaksakan orang untuk ikut. Jadi orang tuh ikut tahu apa lombanya. Misalnya ini contoh, kalian ikut lomba melukis gitu ya. Terus kalian udah ikut lomba melukis, padahal kalian daftar, tapi misalnya kalian sebenarnya nggak, bukan kayak pelukis handal gitu. Terus tiba-tiba pas lagi lomba melukis, kalian merasa kalian kalah gitu sama pelukis-pelukis hebat. Terus kalian komplain, kenapa nggak ada skill memasak yang diujikan? Ya emang bukan lomba memasak gitu. Jadi salah sendiri kenapa lu apply? Udah gitu ya. Jadi satu itu. Atau contoh, kemarin gue juga nyontain gini. Misalnya kalian ikut MasterChef gitu. Terus orang yang MasterChef ini macam-macam. Ada yang dia sebelumnya kuliah kuliner, ada yang mungkin dia udah pernah kerja di restoran Michelin star, ada yang kerja di hotel, macam-macam lah gitu. Terus kalian home cook, orang yang cuma biasa masak di rumahan, tapi kalian ngerasa kalian pede, kalian bisa masak, kalian ikut, kalian keterima. Berarti kan jurinya melihat ada something in you gitu. Kalian bisa compete. Terus kalau misalnya belum tentu juga kalian akan kalah ya. Tapi kalau kalian kalah, ya jangan ngomel-ngomel gitu. Maksudnya kalian daftar ikutan lomba masak. Ya expect akan lomba masak gitu dan akan lawan orang-orang yang mungkin punya kompetensi di bidang memasak. Jadi ya prinsipnya sama aja kayak gitu. Jadi kalau nggak mau ikut lomba yang lain, ada lomba baking, ada lomba mungkin bikin apa namanya dessert, ada misalnya lomba bikin apalagi lah gitu, minuman buat barista gitu mungkin. Ya salah kompetisi aja intinya gitu. Jadi kalau ada orang sampai kemarin gue masih ada yang baca sih misalnya kayak final gitu. Kenapa ini, kenapa itu? Gue kayak ya Allahu Akbar, udah 2 season, udah jelas ini lombanya apa, masih ada yang nanya kayak gitu. Sama kan misalnya kayak lu lomba Indonesian Idol, terus ada yang ngomel, kenapa ini nggak genre-nya dangdut, nggak ini. Ya salah, ikut dangdut akademi, ikut KDI, kenapa ikut Indonesian Idol gitu kan. Jadi ya dipikir gitu. Saya lagi yapping, lagi rajin yapping. Jadi ini COC itu adapted dari Ruang Guru Champion bukan? Ya bukan lah, kan beda. Gimana sih? Kan kan Ruang Guru Champion cerdas cermat. Bro, si Class of Champions ya beda. Ya beda kompetisi. Kayak KSR beda lagi, RMC beda lagi. Kayak beda-beda kompetisinya. Bingung. Batas umur buat COC berapa? Biasa sih kayaknya nggak ada batas umur ya seingat gue ya. Tapi pokoknya selama belum lulus S1 aja sih. Jadi mungkin kalau kalian mau ikut COC, jangan lulus cepet-cepet banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berencana lulusnya Desember, ya mungkin jangan lulus Desember gitu. Kalau mau ikut COC, tapi belum tentu juga lulus. Jadi ya pertimbangkan saja. Kayak kemarin tuh sebenarnya ada beberapa yang kayak misalnya potensi, tapi pas kita kontak ternyata udah lulus. Kayak dia karena dia 3,5 tahun gitu misalnya kuliahnya. Ya sudah, jadi nggak bisa. Karena harus minimal pada saat syuting harus masih college student. Itu peraturan di season 2 ya gitu. Eh, jadi ya minimal pas syuting, pas abis syuting dia udah wisuda kayak dia mau apa ya itu ya sudah gitu.
COC Netflix itu apa? Kalian lihat aja. Tapi ini tuh bukan series ya. Jadi kalian jangan berharap ini tuh kayak tiba-tiba jadi ada variety show, enggak. Ini kayak collab konten. Durasinya kayak apa, bentuknya kayak apa. Nah, itu udah ada konsepnya dari pihak Netflixnya mau kayak gimana, ya kita memfasilitasi collaborationnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya suka nggak suka, kenapa case-nya ini, kenapa case-nya itu, nah itu dipilih sama pihak Netflix ya. Jadi bukan gua yang milih. Nanti dibilang lagi, kenapa ruang guru milihnya ini, kenapa nggak ada si ini, kenapa nggak ada si itu. Ya first of all, yang dipilih juga nggak banyak. Terus itu terserah dari pihak Netflixnya gitu. Ini banyak banget message-nya ya, jadi gua agak bingung, gua agak scrolling. Buku masih belajar ada nggak ya di Gramet? Masih ada kok. Kalau nggak kalian beli online aja, Gramedia online. Belinya jangan bajakan ya. Kalau bajakan kalian tidak membantu penulis guys. Beli yang asli. Buka aja Gramedia online, atau kalau ke Tokopedia cari toko bukunya Gramedia. Pasti ada buku masih belajar. Kenapa Dance Golden jadi most favorite Kak Iman? Kenapa ya? Karena itu menurut gue salah satu performance yang paling susah. Karena detail banget. Jadi waktu membahas segala macam itu Alkisah, jadi gue beride gitu. Gue lagi ngobrol sama Kai gitu, sama Neria, karena kan mereka bantuin ngurusin final chapter juga kan. Jadi kayak, kalian nggak mau Golden? Terus kayak, tapi terus gue bilang, tapi kayaknya nggak usah nyanyi karena gue tahu ini akan susah kalau nyanyinya gitu. Jadi dance aja, fokus gitu. Nah, terus mereka berpikir lah, siapa aja ya kira-kira line up-nya yang bisa. Jadi kita cari kayak best dancers di COC ini tuh siapa gitu. Untuk performance si Golden ini. Karena memang susah gitu. Jadi kalau yang lain kan misalnya koreografinya tuh banyak yang dimodifikasi sehingga lebih mudah daripada mungkin kayak patokan koreo untuk lagu itu biasanya kan gitu. Nah, ini tuh susah si Golden ini dan full song gitu. Jadi nyari yang kira-kira bisa. Terus terus gue nanya, kira-kira cowoknya selain kayak sama Bima, siapa lagi ya yang mungkin. Muncullah nama Nevan. Makanya gue tuh paling shock pas gue liat rehearsal Nevan, gue sampai kayak, wow, Nevan, saya respect sekali. Jadi jadi ya as you can see, dengan maksudnya itu performance secara koreografinya rapi, blockingnya rapi, powernya ada, merekanya menjiwai. Em, jadi ya bagus gitu. Tadinya itu di after party loh, tadinya ya. Tadinya itu di after party, Jobel piano itu di after party, jadi pas offline. Nah, cuman di otak-atik sedemikian rupa, makanya jadinya bisa. Gimana bujuk Jobel buat duet? Hmm, nggak susah sih, maksudnya kayak beride aja terus ditanya ke merekanya mau, ya sudah gitu. Jadi nggak perlu kayak, ayo ayo, ide gini. Final chapter itu ya gue tuh nggak ada yang maksa. Jadi intinya kayak misalnya ada yang idenya datang dari mereka, karena mereka tuh jadi ditanyain ke semua cast, kalian mau ngapain, kalian mau tampil apa. Tapi udah kita bilangin kalau misalnya mau minta apa juga harus realistis, bahwa kalian bisa latihan apa enggak, kalian bisa prepare apa enggak. Jadi nggak bisa misalnya minta tampilnya banyak tapi nggak mau ngasih waktu buat latihan, karena nggak fair buat yang lainnya. Jadi makanya ada yang tampilnya banyak, ada tampilnya dikit gitu ya. Tapi kalau nggak mau tampil ya nggak apa-apa juga. Nanti kita cariin apa, misalnya buat game, misalnya, atau talk atau apa gitu ya. Sama kayak talk gitu juga. Siapa yang mau talk? Ditanyain ke semua. Tapi mereka harus pitch kayak ceritanya apa, mau ngomong apa. Jadi nggak bisa cuman kayak mau tapi nggak tahu apa gitu. Jadi ya gue nggak ada maksa sih. Maksudnya ada, terus ada juga beberapa yang mungkin given mereka mau ngapain, terus gue ya baru beride gitu kayak, oh ya kayaknya bagus juga ya kalau kayak gini. Terus gue baru ditanyain ke anaknya kayak, oh mau nggak gitu. Gitu aja sih intinya. Ide tari Minang gua, Minang Batak tuh gua. Jadi kayak biasa ya, misalnya kan kita kombinasi ya segala macam budaya, terus kayak, oh ya gue tahu ada trio Minang ini gitu. Jadi kayak diusulkan lah, terus kayak ya udah kita cari koreo yang simple apa, karena tahu bahwa mereka mungkin nggak terlalu mahir ya dance ya. Jadi dicari yang simple apa. Sama kayak Batak juga kayak gitu.
Terus sama tadinya kayak oh mau nyanyi nggak ya, tapi kalau nyanyi kayaknya ini bisa rapet-rapet banget kan itu melodinya, jadi daripada kacau jadi fokus ke dance aja, jadi ya sudah gitu. Hmm, gimana kalau ada universitas dari negara timur kayak Al Azhar? Ya nggak apa-apa. Intinya kalau mau daftar selama ada di muka bumi ini ya daftar aja sih. Jadi nggak harus, maksudnya nggak ada larangan, nggak boleh ini nggak boleh itu tuh nggak ada. Jadi kalau kalian mau mau daftar atau kalian kenal orang yang menurut kalian bagus untuk direkomendasikan ya daftar aja. Jadi nggak ada larangan. Maksudnya kita dari yang negara yang jauh aja tuh kita terbangin gitu. Jadi ya bebas gitu. Nanti tinggal lulus apa nggak lulus. Daftar nggak ada masalah ya. Tinggal lulus atau nggak lulus itu hal lain. Ya harus bisa bersaing gitu aja intinya gitu. Kalau dari jurusan DKV boleh ikutan nggak boleh. Nggak ada larangan. Vokasi bisa, vokasi aja bisa. Itu kan kayak Elsa vokasi ya gitu. Jadi bisa bebas. Nanti lihat aja peraturannya, tergantung. Gue juga anyway belum tahu ya ini konsepnya akan kayak apa. Jadi entah kapan juga belum tahu, belum dibahas. Saya mau libur dulu, jadi nggak mau mikirin season 3 dulu. Saya menganggap season 3 tidak ada dulu. Hanyalah dalam mimpi. Hmm, hmm. Spill kacamata. Ini apa ya kacamatanya ya? Gue mereknya. Kotor banget lagi. Sejujurnya gue lupa ini mereknya apa ya. Gue adalah orang yang kayak beli kacamata nggak terlalu peduli merek. Ini mereknya kayak hilang deh. Apa sih ini mereknya? Ya pokoknya lupa gue mereknya apa. Gue tuh nggak, gue tuh terus terang ya, orangnya tuh nggak terlalu peduli sama merek. Ini kayak buat baju, kayak buat apalah ya. Eh, ke- kecuali kecuali kayak raket gitu, misalnya yang utilities yang emang peduli, gue lumayan peduli ya, kayak raket atau misalnya kayak sepatu olahraga gitu. Nah itu biasanya gue lumayan lihat brand gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya gue tuh nggak terlalu peduli sih sebenarnya, agak lebih ke functional aja. Dan selama misalnya kayak stylenya bagus, justru gue suka, kadang gue suka thrifting atau misalnya gue suka justru kayak local. Jadi kalau misalnya gue ke negara mana gitu, biasanya daripada nyari barang yang kayak komoditas yang kayak apa manufacturer yang diproduksi skala gede gitu, kadang gue nyari misalnya kayak local design, local artisan gitu, yang kayak nggak mass aja gitu. Jadi gue nggak terlalu peduli sih sebenarnya brand gimana. Persiapan COC itu berapa lama? Mulai dari awal banget buat gamenya. Right after, kalau COC season 2 ya, right after AOC. AOC kan beres Januari. Awal Februari kita udah mulai meeting ngebahas COC season 2. Kayak oh udah harus scouting, udah harus mulai desain game segala macam. Terus kita syuting itu di mid Mei. Terus end of June udah tayang guys. Jadi bayangkan orang tuh pas kalau dengerin timeline kita, kayak teman-teman gue di Korea yang biasa bikin variety show, bikin game show gitu. Semuanya tuh kayak heran dengan timeline produksinya COC ini gitu. Karena menurut mereka tuh ajaib. Kayak gimana ceritanya lu produksi mid Mei, lu udah tayang end of June, 2 kali seminggu, durasinya 1,5 sampai 2 jam, 1 jam sampai 2 jam lah ya, bervariasi. Itu tuh mereka agak heran gitu, karena agak untypical, karena biasa pasti lebih lama. Em, gitu, jadi ya ya begitulah. Kenapa nggak ada guest star? Karena tidak perlu. Jadi
ya ya udah gitu. Karena juga gini, maksudnya guys, kalau gue ya, kalau sekarang kalau ditanya jujur, duitnya ya kalau gue daripada buat bayar guest star, mendingan gue ningkatin kayak beberapa hal di production quality-nya gitu. Kayak misalnya setnya, oh gue tambah yang lebih bagus, atau propnya gue lebih bagusin, atau misalnya apalah detail-detail kecil yang tadinya mungkin gue agak tahan karena budgetnya nggak cukup. Daripada gue bayar guest star gitu. Karena menurut gua show-nya itu esensinya bukan di guest star-nya. Kayak even misalnya gua atau Belva tampil pun itu sebenarnya juga kalau bisa nggak tampil. Jadi itu biasanya pasti di game yang memang membutuhkan game master gitu. Makanya kadang ada kadang enggak gitu. Jadi kayak kalau nggak perlu nggak usah gitu. Jadi karena misalnya apa ya? Misalnya kayak let's say contohnya misalnya gamenya akan pakai bel rebutan. Nah itu kan harus ada orang yang ngeliatin gitu. Misalnya ini siapa gitu misalnya. Em, tapi atau apalah atau misalnya ini the game yang butuh kayak dipandu lah gitu misalnya. Kayak misalnya kayak Leather War gitu. Leather War itu kan em, kayak emang ya sama kayak kalau di AOC ada monopoli gitu ya. Jadi kayak harus ada yang memandu gitu kayak oh ini lu geraknya berapa, harus pindah berapa langkah apa segala macam gitu. Jadi perlu dipandu gitu tapi nggak kalau nggak perlu gamenya sebenarnya nggak usah dipandu kayak Memory Madness itu nggak dipandu kayak Queen's Gambit itu nggak perlu dipandu kayak Solar Enigma itu nggak perlu kok Queen's Gambit sih Champions Gambit itu nggak perlu dipandu Solar Enigma itu nggak perlu dipandu jadi ya ya udah gitu. Kalian kalau mau ngelihat guestnya siapapun itu artis kayak siapa, kalian pergi aja ke channel orangnya gitu. Jadi ya gitu aja sih. Nggak ada niat bikin COC untuk kelompok umur lain. Belum ada sih. Karena ya kayak yang gue bilang tadi guys, gua tuh kerjanya banyak. Banyak, lebih banyak dari yang kalian pikirkan. Ini kalau orang-orang yang kayak anak-anak yang kayak udah tahu ya, COC atau siapa yang udah tahu kerjaan gue sehari-hari, itu mereka pasti akan memahami kenapa gue bilang gue tidak mau membuat itu karena banyak kerjaannya di kantor. Terus gue maksudnya ada bikin film, ada apa segala macam di luar itu. Jadi badan saya sudah tidak menyanggupi. Jadi bukannya tidak mau, tapi tidak menyanggupi badannya. Jadi dan timnya juga ya kan bayangin aja ya kalau like misalnya selalu ada itu timnya nggak ada istirahatnya guys kan tidak kasihan kah gitu jadi nggak gitu sementara belum ada audisi tiap kota maksudnya gini bikin ya seru sih seru ya cuman maksudnya setiap hal itu harus diterjemahkan dalam bentuk project yang akan dikerjakan oleh banyak orang yang akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dan resource yang tidak sedikit gitu. Resource termasuk waktu. Jadi balik lagi tujuan misalnya saya mau bikin apa tuh buat apa gitu. Dan apakah kalau kita lihat dari cost and benefit analysis kayak resource yang dikeluarkan versus kayak ini manfaat yang kita peroleh dengan melakukan ini itu seimbang atau enggak. Nah, kalau itunya nggak make sense, ya jadinya nggak perlu dikerjain gitu. Makanya kita nggak, ya kalau hal yang rasanya nggak perlu, kita ya sudah gitu, nggak usah dikerjain. Andreas kenapa? Ya Allah, orang tuh kenapa ya? Andreas kenapa caper banget? Nggak, Andreas tuh nggak caper. Emang ya cara dia mengekspresikan diri ya kayak gitu gitu. Kayak you cannot judge people based on like 5 or 10 minutes or even shorter content that you see online gitu. Kayak lu nggak kenal dia siapa, lu nggak tahu relationshipnya dia sama orang-orang kayak apa, and the fact bahwa dia dipilih sama teman-temannya kemarin jadi COC best friend,
it means bahwa orang-orang yang kenal sama dia, teman-temannya dia, itu nggak merasa dia annoying gitu, nggak merasa dia caper, nggak ngerasa dia apa climber, nggak merasa apa. Jadi tadi kalau gue udah baca orang kayak ngomen julid gitu, I think there's something wrong with you, to be honest gitu. Dan ini gue judging ke lu yang gue juga gak kenal, tapi you have no idea kayak orang-orang tuh kayak apa gitu. Jadi you shouldn't judge gitu. Sama kayak gue barusan ngomong ke lu kayak there might be something wrong with you karena lu ngomongin orang kayak gitu gitu. Nah itu gue nggak kenal lu dan mungkin lu kesel diomongin kayak gitu. Begitulah rasanya kayak kalau lu ngejudge orang yang lu nggak kenal juga gitu. Jadi kalau kalian punya sesuatu di kepala kalian dan rasanya itu kalau kalian ucapkan, kalian komenin ke orang, kalian ketik ke orang, akan ada orang yang terluka. Mendingan gak usah diomongin, mendingan itu cuma di kepala kalian, mendingan kalian telan aja sendiri karena nggak ada manfaatnya. Kayak kalau misalnya enggak, gue kan berhak komen, kan berhak ini gitu. Nah masalahnya dunia ini tidak butuh komentar kalian gitu, jadi ya komen aja di kepala kalian gitu, nggak perlu ada orang yang mengafirmasi komentar kalian itu gitu. Jadi just be careful gitu. Bayangin kalau misalnya orang ngomong kayak gitu ke kalian gitu ya, terus misalnya ada orang yang kalian nggak kenal, terus tiba-tiba ngomong ke kalian kayak, ih gila sih lu ini banget tuh ini apa segala macam gitu. How do you feel? Sekarang kalian boleh ngerasa bahwa oh enggak, fan-fan aja, terserah gitu. Tapi percayalah karma itu tuh ada. There will be, akan ada apa ya, satu waktu dalam hidup kalian yang mungkin kalian akan ngerasain hal kayak gitu. Jadi hati-hati gitu. Kenapa netizen suka julid? Nah ya gue juga gak ngerti. Kayak menurut gue tuh orang-orang tuh mungkin ini asumsi gue ya dan mungkin gue salah. Tapi kayak menurut gue tuh orang tuh kayak punya masalah dalam hidupnya banyak sehingga butuh punching back gitu. Kayak perlu kayak kayak meluapkan kekesalannya dia pada hidup. Terus harus akhirnya tuh keselinnya tuh ke orang lain gitu. Dan sayangnya tuh ini ke anak-anak ini yang tidak ada masalahnya dalam hidupnya mereka. Mereka juga nggak ngutang ke kalian. Mereka juga tidak ada kewajiban harus memenuhi ekspektasinya kalian gitu ya. Nggak juga kalian tidak berinvestasi dalam hidupnya gitu. Nah terus kalian marah-marah ke orang ini gitu. Tuh menurut gue there's something wrong aja gitu. Kayak apa gitu. Kayak gue nggak ngerti gitu. Kayak terus bisa-bisanya kayak oh ini apa ya, kayak ya aneh lah gitu. Karena gue banyak kayak komen-komen aneh gitu. Jujur itu yang kadang tuh terus kayak kalau ada orang nanya, hal yang membuat gue tuh selalu berpikir kayak gue bikin cowok lagi atau enggak adalah tuh tiap ketemu komen-komen kayak gitu. Jadi menurut gue kalau masalah gue capek kerja itu sesuatu yang bisa gue manage gitu. Kayak yaudah kalau gue capek gue istirahat. Kalau gue supaya nggak kerjanya nggak capek-capek banget berarti gue butuh tim, gue butuh resource. Itu bisa gue kontrol gitu. Tapi hal yang nggak gue bisa kontrol kayak orang mau komen apa, netizen mau receive ini kayak gimana gitu ya. Nah itu tuh gue nggak bisa kontrol. Jadi itu gue harus kayak apa ya, menata hati dan pikiran gue bahwa kayak komentar-komentar ini tuh nggak penting gitu dan nggak ada efeknya bagi kehidupan gue untuk gue bisa merasa tenang. And even gue udah bikin show berkali-kali, gue udah ngerjain ruang guru belasan tahun, udah dealing sama netizen kayak apa gitu ya, itu aja tuh masih susah gitu. Kadang kayak dealing sama hal-hal kayak gitu gitu. Jadi gue bisa membayangkan kayak ke orang-orang yang mungkin baru menghadapi itu tuh kayak gimana. Dan itu yang terus terang tuh kayak tiap baca hal kayak gitu yang mau bikin gue tuh kayak, aduh gue bikin Joce lagi nggak ya? Aduh kalau gue bikin Joce lagi ini kayak jadi sumber punching back orang-orang lagi nggak ya? Apa itu yang bikin gue tuh kayak mikir gitu. Dan terus terang tuh gue sedih gitu karena kayak lu tuh nonton Joce tuh kayak buat apa gitu. Kayak jadi gue ngerasa kayak aduh gue bikin COC dengan segala misi dan idealismenya gue, tapi kenapa diterimanya berbeda ya gitu. Dan itu yang kadang bikin gue kayak
kayak mikir gitu, aduh should I continue doing this or not gitu. Um, jadi ya ya gitulah, tapi ya at the same time gue sadar bahwa kayak ya kalau karya namanya berkarya ya artinya, dan karya itu dibuat untuk publik ya pasti akhirnya ya harus siap dikomentari. Jujur ya, gue tuh paling nggak apa-apa kalau orang komentar tentang karyanya. Jadi misalnya kayak, aduh setnya jelek, aduh gamenya nih kurang bagus karena ini asal ada alasannya ya. Gamenya nggak gini karena nggak ini gitu, atau editingnya ada yang salah bla bla, itu gua tuh fine karena berarti ya emang karya gue lagi dievaluasi dan diberikan feedback yang konstruktif gitu. Tapi kalau ada orang cuma ngomongin kayak, oh ini dalam tanda kutip gitu ya, kayak nggak pintar, ini nggak bisa ini cuman bengong doang, ini cuman apa segala macam, gue kayak kayak oh my god, gue tuh sedih gitu karena kayak tujuan show-nya tuh bukan itu gitu. Jadi lu nonton show-nya itu buat apa gitu? Lu kayak ngeliatin orang-orang pintar bilang kayak oh show ini tuh harapan buat Indonesia, ngelihat Indonesia jadi optimis, but at the same time kayak apa yang lu lakukan online itu tidak mencerminkan positivisme apa hal yang positif bagi Indonesia gitu. Jadi ya gitulah. Ya saya lagi yapping, meluapkan segala kekesalan saya. Kalau lolos pretest tapi berhalangan saat syuting gimana? Ya berarti nggak jadi. Ada kok yang misalnya kayak udah lulus tapi dan udah diundang tapi jadinya nggak jadi karena nggak bisa. Ya ya mau gimana? Kan show must go on gitu. Jadi ya sudah gitu. Tapi bagi orang yang udah lulus sudah ditekanin bahwa ya nggak bisa mengundurkan diri gitu. Jadi emang udah harus komit jadwal apa segala macam, udah harus dipastiin gitu bahwa dia available. Spill top 10 hasil pretest. Jujur gue nggak ingat. Jujur gue tidak ingat siapa aja top 10-nya. Karena tesnya tuh udah beberapa kali. Jadi kayak kalau direkap siapa yang top 10, siapa yang apa, gue nggak ingat. Gue bentar lagi off ya, karena gue mesti tidur. Kalau yang diundang dapat info dari mana? Maksudnya? Ada niatan reuni cewek season 1 season 2 nggak? Gue belum ada rencana mau bikin event atau apapun reuni sih. Kayak aduh sumpah nih kenapa jadi sakit ya? Kayaknya gue perlu kasih sesuatu ntar. Pakai krim deh. Jadi gue belum ada rencana reuni. Syutingnya 4 hari. Enggak, syutingnya nggak 4 hari. Syutingnya seminggu. Kenapa tidak lebih lama? Karena kalau lebih lama tidak ada yang bisa ikutan. Kalian tidak tahukah bahwa meminta izin 1 minggu dari anak-anak ini aja tuh udah susahnya luar biasa. Jadi ya disyukuri saja gitu. Ya you have to make it work gitu. Baik dari sisi yang bikin maupun dari sisi peserta ya ya udah gitu. Spill pemisahan universe udah pernah gue tulis, baca di Instagram gue aja, lihat postnya tentang gimana kita memisahkan universe 1, universe 2 udah pernah dibahas. Kak masih dekat dengan cewek season 1. Ya masih-masih aja. Cuman ya maksudnya gini ya, maksudnya ya ini juga
gue ngomong sesekali lah ya, karena gue biasanya juga jarang ngomentarin ini. Kayak ada banyak yang ngomentarin kayak misalnya kayak season 2 deket semua apa segala macam, season satu enggak gitu-gitu gitu. Maksudnya ya itu kan menurut kalian gitu ya. Tapi sebenarnya sih menurut gue season satu juga deket-deket aja ya. Cuman season 2 ini orangnya banyak, 80. Jadi kalau pakai rasio aja deh, misalnya kayak ibaratnya gitu ya. Kalian ada lihat kayak 20 orang dekat, itu kayak udah seperempatnya gitu. Terus definisi dekatnya juga bervariasi gitu. Kayak apa yang kalian lihat online versus enggak tuh kayak might not tell everything gitu. Jadi nggak apple to apple juga sih gitu menurut gua gitu. Sementara season jadi gini mungkin gue nih gua agak rapiin dikit lah. Satu, jumlah orangnya beda. Ini 80, yang satunya lagi 50 gitu. Jadi pasti akhirnya kita ngerasa banyaknya itu tuh berbeda gitu. Kayak kita ngomong banyak nih season 2 lebih akrab sama segala macam, itu juga udah beda. Satu itu. Yang kedua, kalau kalian lihat backgroundnya, anak season satu itu banyak banget yang udah di tahun akhir. Dan memang mereka tuh nggak tahu ada internship di ruang guru tuh sebelumnya. Jadi, iya memang akhirnya yang mungkin akan lebih dekat adalah mereka yang internship di ruang guru, atau kalaupun mereka nggak intern, mereka lokasinya di Jakarta dan sering datang ke kantor. Karena memang mungkin gitu. Jadi yang misalnya di daerah mana, yang apa gitu ya, ya mereka nggak mungkin ya nggak akrab karena cuma ketemu sehari dua hari terus ya lu gimana mengekspek bahwa mereka akan deket ya gitu. Gua pun juga misalnya kalau kenal orang sehari dua hari abis itu nggak pernah ini, dan di satu hari dua harinya pun itu mungkin juga nggak interaksi banyak, ya akhirnya juga mungkin nggak kenal dekat gitu. Beda sama season 2 mereka udah tahu dari awal bahwa ada opportunity buat internship. Terus ya mereka kalau udah belajar dari season satu kalau internship jadinya mungkin jadi bisa bonding atau samaan. Jadi akhirnya mereka lebih banyak yang internship. Itu dua. Yang ketiga, frekuensi live-nya anak season 2 itu lebih banyak dibandingkan season satu. Jadi season satu itu kan mereka nggak memahami bahwa ini tuh akan jadi show yang besar. Jadi mereka tidak expect apa yang harus dilakukan. Bagaimana misalnya kayak nge-treat fans, gimana misalnya harus bikin apa tuh nggak semuanya mau kayak gitu. Yang mau silakan, yang enggak. Nah, anak season satu ya kalau kalian misalnya ngelihat dari dulu juga mereka live juga rame-rame juga bareng-bareng. Cuman ada orang-orang yang nggak mau live, which is fine. Season 2 juga kayak gitu. Ada banyak orang yang mungkin juga nggak live sebenarnya. Cuman ketutup karena jumlahnya tuh banyak. Jadi kalian ngelihatnya seolah-olah semua selalu live bareng. Padahal nggak juga gitu. Kayak misalnya contoh deh gitu. Even misalnya buat Bima yang di awalnya misalnya apa ya, misalnya kayak dia cabut awal gitu kan, terus dia mungkin nggak kenal banyak orang gitu, ya itu butuh pendekatan dan effort dari banyak orang untuk kemudian membuat dia merasa nyaman dan akhirnya jadi bisa akrab. Pas dia baru datang ke kantor, dia ketemu sama orang, dia interaksi sama orang tiap hari, baru akhirnya dia bisa jadi akrab gitu. Awalnya kan dia banyak live sendiri karena mungkin nggak comfortable live rame-rame gitu karena nggak kenal. Jadi beda gitu. Jadi bukan soal gimana ya, gue juga ngomongnya juga bingung gitu. Terus eventually kan seorang circle-circlean segala macam, ya gue agak bingung gitu karena emangnya kalian misalnya let's say gue aja satu angkatan deh, gue kuliah dulu di UI, satu angkatan gue 40, emangnya kalian akan selalu main sama 40 orang bareng-bareng gitu? Apalagi ini angkatannya 80, ini angkatannya 50, orangnya juga terpecah belah di mana-mana gitu. Are you guys expecting them to hang out every single day or all the time with everyone gitu ya? Enggak dong gitu kan. Pasti akhirnya kalian akan nemu orang yang mungkin kalian cocok, orang yang mungkin kalian nyambung, yang mungkin share the same interest gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau menurut gua akhirnya mungkin akan kayak 4 sama 5 orang mungkin lebih sering main bareng apa gitu. Tapi bukan berarti mereka musuhan kalau nggak main bareng gitu. Jadi ya ya udah gitu. Oh, salah satu hal lagi ya, fakta yang mungkin menurut gue membuat makanya chemistry-nya mungkin agak beda. Season satu itu dulu karena kita juga budgetnya lebih terbatas. Jadi mereka ketika keluar, mereka tuh langsung cabut. Jadi misalnya ini keluar hari ini eliminasi. Habis itu besoknya mereka tuh udah langsung cabut, nggak di hotel lagi gitu. Nah, kalau season 2 itu tuh mereka ada ekstra plus satu hari lagi untuk stay karena kita masih perlu interview apa segala macam.
And in some cases yang luar negeri, karena kita nggak tahu mereka keluarnya kapan dan tiketnya itu udah dibeliin round trip, mereka tuh stay sampai akhir. Jadi meskipun lu keluarnya pertama, tapi kalau dari luar negeri, terutama jauh-jauh, lu tuh stay-nya sampai akhir. Jadi lu akan ada terus di tempat syuting itu gitu. Meskipun mungkin ya bikin konten yang lain atau apalah gitu. Jadi akhirnya karena ada di lokasi syuting, jadinya kalian kan punya momen interaksi lebih banyak sama orang gitu. Versus mungkin kalau di season 1 ya enggak. Makanya mungkin kayak kenapa top 12 di season 1 ya kayak as if mainnya sama top 12 aja tuh bukan circle top 12, enggak. Karena sampai di hari terakhir tinggal mereka doang yang stay. Jadi mereka lebih banyak momen ngobrolnya gitu. Jadi kadang gue baca atau apa gitu-gitu gue kayak apa sih, orang nggak tahu, orang nggak ngerti tapi menghakiminya luar biasa sekali gitu. Kayak kemarin gitu, misalnya kayak final chapter, gue aja tadi gue baca di Twitter sampai gue komentarin gitu, kayak orang nanya, oh kenapa nih Hanif dipisahin duduknya nggak bareng-bareng. Gue aja tuh nggak tahu Hanif datang sampai tadi gue baru ngeliat di Instagramnya Kak Yosef, salah satu master teacher Ruang Guru, foto sama Hanif. Terus gue baru nanya, emang Hanif ada? Oh ada gitu. Terus gue baru tahu, oh Hanif itu pakai complimentary tiketnya Karina, karena kan mereka pacaran. Tiap tiap cast itu punya complimentary tiket yang dikasih ke siapalah, mau keluarga kayak mau temen, mau pacar, mau siapa terserah gitu. Nah, berarti Karina ngasihnya ke Hanif. Jadi duduknya itu di deretan dudukannya keluarga. Sementara anak-anak bukan cuma di season 1 ya, tapi ada AOC, ada apa segala macam ini. Mereka itu nanya ke Ruang Guru, Kak ada tiket buat kita nggak ya kalau kita mau nonton? Terus gue bilang, ya nanti terakhir-terakhir ya, lihat dulu kalau ada jatah. Itu kan merah itu tempat sponsor sama Ruang Guru tim kan gitu. Jadi kalau ada sisa, nanti kita kasih gitu. Nah, terus ya udah, itu first come first serve basis. Jadi kalau misalnya masih ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau orang nggak nanya, ya gimana? Nggak mungkin gue nawarin ke 100 orang langsung penuh lah Sarbininya gitu kan, soal tiketnya dijual juga gitu. Jadi ya kebetulan mereka nanya, satu itu. Yang kedua, ada beberapa di antara mereka datang itu karena ada kegiatan sama brand yang jadi sponsornya di final chapter. Makanya kan mereka punya kegiatan-kegiatan lain juga. Jadi mereka duduknya di tempat sponsor itu gitu. Jadi tidak usah membuat skenario seolah-olah oh ini dipisah, ini apa circle segala macam, karena tuh nggak, tidak begitu gitu kenyataannya. Cuman entah kenapa kalian berasumsinya tuh macam-macam gitu. Dan kenapa tidak dijelaskan? Karena tidak perlu dijelaskan. Kayak nggak perlu semua hal di dunia ini kan gue harus jelasin. Kenapa dia begitu? Kenapa dia pakai baju warna itu? Kenapa dia duduknya sama si ini? Ya nggak tahu. Maksudnya nggak perlu dijelasin. Nah, kita sebagai nonton ya udah positive thinking aja. Jangan gampang suuzon gitu, kayak husnuzon aja gitu, kayak ya udah oh mungkin dia ini, oh mungkin itu gitu, tapi nggak usah diinin. Dan udahlah itu asumsi, kalian tampilin pula di publik, jadinya itu jadi provokasi namanya gitu. Jadi begitu. Ini gue ngomong sekali supaya ngerti gitu. Ntar terserah deh mau di record kayak mau di apa, gue nggak tahu sekali karena menurut gue suka out of proportion gitu kadang komen ya gitu. Gitulah. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Tapi ya nggak apa-apa juga, maksudnya kalau orang suka season 2 better than season 1 ya nggak apa-apa. Mau sukanya season 1 juga silakan, mau sukanya AOC juga silakan. Maksudnya tiga-tiganya kan juga produksi Ruang Guru, itu selera masing-masing aja. Sukanya yang mana terserah gitu. Tapi poinnya gini, kalau kalian mau menyukai sesuatu, nggak harus menjatuhkan hal yang kalian tidak suka untuk memperkuat argumennya kalian. Ya kalian suka season 2 ya udah suka, kenapa? Ya ya udah gitu. Tapi nggak perlu jelekin yang lain gitu, kayak nggak penting gitu menurut gua gitu. Dan ya orang personality-nya beda-beda kan. Ada orang yang mungkin bisa gaul sama 100 orang, bisa gampang deket sama semua orang gitu. Punya waktu dan dan energi untuk melakukan itu semua gitu ya. Mungkin bisa meluangkan waktu. Maksudnya kita kan nggak tahu. Kalian nggak tahu misalnya ada orang yang, oh dia kenapa dia nggak ngumpul? Karena dia harus kerja. Kenapa dia harus kerja? Karena dia harus bantu orang tuanya. Kenapa dia harus bantu orang tuanya? Karena mungkin dia tulang punggung keluarga. Sementara kalian udah ngejudge, nih orang nggak mau
apa namanya ngumpul gitu kan, itu namanya kalian malah bikin dosa ya, kayak gitu misalnya. Jadi hati-hati ngejat sesuatu yang kalian tidak ketahui gitu. Tanggapan Kaiman tentang sip-sipan. Kalau gua ini gini, eh selama anak-anaknya tuh nyaman dan mereka fine-fine aja, fun-fun aja, ya udah gitu. Karena mereka bukan anak-anak, mereka udah gede, mereka udah bisa memikirkan apa yang terbaik buat mereka, memutuskan. Dan as if you misalnya, kalau kalian tahu ya, misalnya kayak anak-anak itu juga yang gue salut tuh, yang mereka tuh di season ini tuh mereka sangat memperhatikan konsen gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngebahas atau mau ceng-cengin apa gitu, mereka nanya dulu sebelumnya behind the scene gitu, kayak oh boleh nggak kita ini, boleh nggak apa. Terus kalau mereka nya fine, mereka nya apa, ya udah mereka gaspol gitu. Jadi nggak ada yang kayak uncomfortable. Ya kalau mereka uncomfortable, ya udah nggak usah dibahas lagi gitu. Jadi mereka ngerti batasannya gitu. Jadi kalau bagi gue sih, ya selama ya udah sih fun-fun aja, nggak merusak atau nggak gimana juga gitu, ya ya udah. Cuman kita sebagai fans nggak usah jadinya kayak menaruh ekspektasi terus nanti misalnya ya mereka memutuskan punya hubungan sama orang lain bukan sama orang yang kalian shipin, terus kalian marah-marah ngamuk, nah itu baru kalian yang aneh namanya, kalian yang ngaco gitu. Kayak hidup-hidup orang sukanya sama siapa, kalian juga bukan keluarganya. Kalaupun kalian keluarganya aja kalian ngomel aja gue heran gitu ya, karena bukan hidupnya kalian, apalagi kalian bukan siapa-siapanya terus kalian marah-marah gitu. Nah itu baru aneh gitu. Tapi selama merekanya fine, merekanya apa, ya ya udah gitu. Kak Iman kok followersnya dikit? Ya nggak apa-apa, karena saya tidak mencari followers. Kayak kalau mau orang follow silakan, nggak follow juga ya udah, nggak peduli sih kalau gue. Saya sudah cukup konten dengan hidup saya, dan kalau bagi gue kayak gue lebih happy punya teman banyak di dunia nyata dibandingkan follower di dunia maya. MBTI saya ENFJ. Oke, baiklah. Suara saya sudah batuk. Saya minum dulu. Bukan INFJ, gua ENFJ. Udah jelas extrovert. Oke, saya cabut dulu. Sampai jumpa semuanya.